Pernahkah kamu melihat seseorang yang dulu biasa saja di sekolah, tetapi dalam waktu singkat berubah drastis? Bukan hanya gaya hidupnya, tapi juga cara berpikir dan arah hidupnya. Inilah fenomena pergaulan anak muda yang sering terjadi tanpa disadari. Semua berawal dari hal sederhana. Ingin punya teman, ingin diterima, dan ingin dianggap keren di lingkungan baru. Dito, bukan nama sebenarnya, adalah salah satu contoh nyata. Awalnya ia adalah siswa yang biasa saja, rajin, dan tidak banyak tingkah. Namun sejak masuk ke lingkungan pertemanan baru, semuanya berubah. Teman-temannya mulai memperkenalkan gaya hidup yang menurut mereka seru dan bebas. Mulai dari begadang tanpa tujuan, bolos sekolah, hingga kebiasaan yang perlahan menjauhkan mereka dari tanggung jawab. Awalnya Dito hanya ikut-ikutan sekali dua kali, sekadar agar tidak dianggap berbeda. Namun lama-kelamaan, ia mulai terbiasa. Nilai sekolahnya menurun, hubungannya dengan keluarga mulai renggang, dan ia merasa lebih nyaman berada di luar rumah bersama teman-temannya dibanding belajar atau membantu orang tua. Yang lebih berbahaya, ia tidak menyadari bahwa dirinya sedang bergeser jauh dari tujuan awal hidupnya. Ia merasa baik-baik saja karena semua teman di lingkungannya melakukan hal yang sama. Inilah yang disebut pengaruh lingkungan pergaulan, di mana seseorang perlahan kehilangan arah tanpa disadari karena terlalu ingin diterima dalam sebuah kelompok. Gaya hidup yang awalnya hanya tren berubah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk karakter. Dalam banyak kasus, pergaulan seperti ini tidak langsung terlihat berbahaya, tetapi efeknya muncul di kemudian hari, saat masa depan mulai dipertaruhkan. Ketika teman-temannya mulai sadar dan kembali fokus mengejar pendidikan, Dito justru sudah tertinggal jauh. Ia baru menyadari bahwa keputusan kecil untuk ikut-ikutan di awal ternyata membawa dampak besar dalam hidupnya. Kisah ini menjadi gambaran nyata bahwa pergaulan bukan sekadar tentang teman bermain, tetapi tentang arah hidup yang sedang dibentuk setiap hari, tanpa kita sadari. Setelah beberapa bulan berada di lingkungan pergaulan yang sama, Dito mulai merasakan perubahan yang tidak lagi bisa ia abaikan. Awalnya ia menganggap semua masih terkendali, hanya sekedar bersenang-senang bersama teman. Namun perlahan rutinitasnya berubah total. Ia sering pulang larut malam, bangun kesiangan, dan mulai kehilangan minat pada pelajaran. Sekolah yang dulu terasa penting, kini dianggap hanya sebagai kewajiban yang membosankan. Di kelas, ia lebih sering mengantuk atau sibuk memikirkan rencana bersama teman-temannya setelah jam sekolah selesai. Yang lebih mengkhawatirkan, ia mulai berani berbohong kepada orang tuanya demi bisa keluar rumah. Setiap pertanyaan sederhana seperti, habis dari mana, atau belajar tidak hari ini, menjadi sesuatu yang ia hindari. Di balik itu semua, ada tekanan sosial yang tidak terlihat. Ia merasa takut ditinggalkan jika tidak mengikuti gaya hidup teman-temannya. Dalam pikirannya, lebih baik mengikuti arus daripada sendirian. Namun tanpa disadari, ia sedang membangun jarak dengan orang-orang yang sebenarnya peduli padanya. Suatu hari, gurunya memanggil Dito karena nilai-nilainya turun drastis. Teguran itu sebenarnya adalah peringatan, tetapi ia masih menganggapnya sepele. Bahkan ia sempat menganggap gurunya hanya terlalu berlebihan. Di sisi lain, orang tuanya mulai khawatir karena perubahan sikapnya yang semakin tertutup. Rumah yang dulu ramai dengan cerita, kini berubah menjadi tempat yang penuh diam. Puncaknya terjadi ketika ia hampir dikeluarkan dari sekolah karena beberapa pelanggaran kedisiplinan. Saat itu, barulah ia mulai sadar bahwa gaya hidup yang selama ini ia ikuti bukan hanya sekedar hiburan, tetapi perlahan menghancurkan masa depannya. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, kapan semuanya berubah sejauh ini? Namun, jawaban itu tidak datang dengan mudah. Karena perubahan besar selalu berawal dari keputusan kecil yang diabaikan terlalu lama. Di tengah kondisi yang semakin tidak terkendali, Dito akhirnya mulai melihat kenyataan yang selama ini ia hindari. Suatu sore, setelah dipanggil kembali oleh pihak sekolah bersama orang tuanya, ia duduk diam tanpa banyak bicara. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah lelah ibunya yang menahan kecewa, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesedihan yang dalam. Ayahnya hanya berkata singkat, "Kamu berubah, Nak." Kalimat itu justru lebih berat daripada hukuman apapun yang pernah ia terima. Malam itu, Dito tidak langsung tidur. Ia terdiam lama, memikirkan bagaimana dirinya yang dulu punya banyak mimpi sederhana. Ingin lulus dengan baik, ingin membuat orang tua bangga. Perlahan hilang hanya karena ingin diterima dalam lingkaran pergaulan tertentu. Ia mulai mengingat kembali teman-temannya yang dulu sama seperti dirinya, tetapi kini sudah memiliki arah hidup yang berbeda. Ada yang mulai serius belajar,
Ada yang aktif mengikuti kegiatan positif, dan ada pula yang sudah mempersiapkan masa depan dengan sungguh-sungguh. Sementara dirinya justru tertinggal jauh di belakang, terjebak dalam kebiasaan yang tidak membawanya kemana-mana. Di titik ini, Dito mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, penyesalan. Namun penyesalan saja tidak cukup untuk memperbaiki semuanya. Ia mulai mencoba menjauh dari lingkungan pergaulan lamanya, meski tidak mudah. Setiap ajakan teman masih terasa menggoda, setiap kebiasaan lama masih meninggalkan jejak kuat. Tapi kali ini ia sadar, jika tidak ada perubahan, maka masa depannya benar-benar bisa hilang. Ia mulai mencoba kembali fokus belajar, meskipun tertinggal jauh. Ia mulai membuka diri kepada keluarganya, meski awalnya terasa canggung. Perubahan itu tidak instan, tetapi perlahan mulai terlihat. Dari sini ia belajar bahwa keluar dari pergaulan yang salah bukan hal yang mudah, tetapi tetap mungkin dilakukan jika ada kesadaran dan kemauan untuk berubah. Dan yang paling penting, ia menyadari bahwa masa depan tidak akan menunggu siapapun yang terus terjebak di masa lalu. Perubahan yang mulai dilakukan Dito ternyata tidak berjalan mulus. Ketika ia mencoba kembali fokus pada sekolah dan menjauh dari lingkungan pergaulan lamanya, ia justru merasakan tekanan yang berbeda. Teman-teman lamanya mulai menganggapnya berubah, dan bahkan ada yang mengejeknya karena dianggap tidak lagi seru seperti dulu. Di saat yang sama, ia juga merasa kesulitan untuk mengejar pelajaran yang sudah jauh tertinggal. Materi yang dulu terasa mudah, kini menjadi seperti bahasa yang asing baginya. Beberapa kali ia hampir menyerah dan kembali ke kebiasaan lama hanya demi merasa nyaman lagi. Namun setiap kali rasa itu muncul, ia teringat wajah orang tuanya yang kecewa dan diamnya malam yang penuh penyesalan. Itu menjadi pengingat bahwa ia tidak bisa kembali ke jalan yang sama. Di sekolah, ia mulai berusaha lebih disiplin, meski hasilnya belum langsung terlihat. Ia duduk lebih depan di kelas, mulai mencatat lagi, dan bertanya kepada guru ketika tidak paham. Awalnya terasa canggung, tetapi perlahan ia mulai terbiasa. Ada satu momen penting ketika seorang guru memberinya kalimat sederhana. Tidak ada kata terlambat kalau kamu masih mau berubah. Kalimat itu menjadi titik balik kecil dalam dirinya. Dari situ, Dito mulai memahami bahwa masa depan bukan tentang seberapa cepat seseorang jatuh, tetapi seberapa kuat ia bangkit kembali. Ia juga mulai selektif dalam memilih teman. Bukan berarti harus menjauhi semua orang, tetapi ia belajar membedakan mana pergaulan yang membawa kebaikan dan mana yang justru menariknya kembali ke kebiasaan lama. Proses ini tidak mudah, karena perubahan lingkungan berarti juga perubahan diri. Namun perlahan, ia mulai menemukan kembali dirinya yang dulu. Ia kembali memiliki tujuan, meski masih harus berjuang keras untuk mencapainya. Dari pengalaman ini, ia menyadari satu hal penting. Pergaulan bisa mengubah arah hidup seseorang, tetapi keputusan untuk memperbaiki diri tetap berada di tangan kita sendiri. Seiring waktu berjalan, Dito mulai merasakan hasil kecil dari perubahan yang ia lakukan. Nilainya memang belum langsung kembali tinggi, tetapi sudah tidak lagi jatuh seperti sebelumnya. Yang lebih penting, ia mulai memiliki arah yang lebih jelas dalam hidupnya. Ia tidak lagi mudah terbawa arus pergaulan yang hanya mengejar kesenangan sesaat. Meski sesekali masih merasa ragu dan teringat masa lalunya, ia berusaha tetap bertahan pada keputusan barunya. Di lingkungan sekolah, beberapa teman mulai melihat perubahan itu. Ada yang masih meremehkan, tetapi ada juga yang justru menghargai usahanya untuk bangkit. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa tidak semua penilaian orang harus diikuti, dan tidak semua lingkungan harus dipertahankan. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar kelompok, mengikuti kegiatan sekolah, dan membantu orang tua di rumah. Hal-hal sederhana itu perlahan membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat hilang. Di rumah, suasana juga mulai membaik. Orang tuanya tidak lagi terlalu khawatir seperti sebelumnya, meskipun masih berhati-hati melihat perubahan Dito. Namun kali ini, ada harapan yang mulai tumbuh kembali. Dito sendiri mulai memahami bahwa proses memperbaiki diri bukanlah hal yang instan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Semua membutuhkan waktu, kesabaran, dan konsistensi. Ia juga mulai menyadari bahwa pergaulan yang baik bukan hanya tentang mencari teman yang menyenangkan, tetapi teman yang bisa saling mengingatkan dan membawa ke arah yang lebih baik. Dari pengalaman panjang itu,
ia akhirnya sampai pada satu kesimpulan penting. Masa depan tidak ditentukan oleh satu kesalahan, tetapi oleh keputusan yang diambil setelah menyadari kesalahan tersebut. Dan dalam perjalanannya, pergaulan hanyalah salah satu faktor yang bisa menguatkan atau menghancurkan arah hidup seseorang. Tergantung bagaimana ia memilih dan mengendalikannya. Waktu terus berjalan, dan Dito kini mulai benar-benar memahami arti perubahan yang ia jalani. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sesuatu yang harus disesali terus-menerus, tetapi sebagai pelajaran yang harus diingat agar tidak terulang kembali. Di titik ini, ia mulai lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Rutinitas sekolah yang dulu terasa berat, perlahan menjadi bagian yang bisa ia jalani dengan lebih teratur. Ia mulai terbiasa bangun lebih pagi, mempersiapkan tugas, dan berusaha mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Walaupun hasilnya belum sempurna, ia tidak lagi merasa tertinggal tanpa arah seperti sebelumnya. Yang berubah bukan hanya kebiasaannya, tetapi juga cara ia memandang pergaulan. Jika dulu ia menganggap teman sebagai tempat untuk mengikuti kesenangan semata, kini ia mulai memahami bahwa teman juga bisa menjadi pengaruh besar dalam membentuk masa depan. Ia mulai lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan, tidak lagi mudah tergoda ajakan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Di luar sekolah, ia juga mulai aktif dalam kegiatan positif yang membuatnya bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki tujuan lebih baik. Dari situ, ia belajar bahwa lingkungan yang sehat bisa membantu seseorang tumbuh lebih kuat, bukan hanya secara akademik tetapi juga secara mental. Meski perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, Dito sudah tidak lagi berada di titik yang sama seperti dulu. Ia sudah mulai melangkah ke arah yang lebih baik, meskipun perlahan. Ia menyadari bahwa perubahan tidak harus sempurna. Yang penting adalah konsisten untuk tidak kembali ke jalan yang salah. Dan dari semua pengalaman itu, ia akhirnya benar-benar memahami bahwa pergaulan bukan sekadar tentang kebersamaan, tetapi tentang arah hidup yang sedang dibentuk setiap hari, tanpa disadari. Namun, di balik perubahan yang mulai stabil, Dito masih menghadapi tantangan yang tidak terlihat dari luar. Godaan untuk kembali ke lingkungan lama sesekali masih muncul, terutama ketika ia merasa lelah atau tertekan dengan tugas sekolah. Ada momen ketika ia merasa iri melihat beberapa teman lamanya yang tampak bebas tanpa beban, sementara dirinya harus berjuang mengejar ketertinggalan. Pikiran itu sempat membuatnya goyah. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua usaha ini benar-benar sepadan? Apakah ia tidak terlalu keras pada dirinya sendiri? Di saat seperti itu, ia sering teringat perjalanan yang sudah ia lewati. Ia mengingat bagaimana pergaulan dulu membuatnya kehilangan arah, bagaimana ia hampir kehilangan kepercayaan orang tua, dan bagaimana ia merasa kosong meskipun terlihat senang di luar. Kenangan itu menjadi pengingat bahwa kebebasan tanpa arah bukanlah hal yang benar-benar membahagiakan. Suatu hari, ia bertemu kembali dengan salah satu teman lamanya yang dulu sangat nekapingannya. Teman itu masih berada di lingkungan yang sama seperti sebelumnya. Dalam percakapan singkat, ia mencoba diajak kembali untuk sekadar nongkrong seperti dulu. Namun kali ini, Dito tidak langsung menjawab dengan antusias seperti sebelumnya. Ia hanya tersenyum tipis dan menolak dengan sopan. Setelah pertemuan itu, ia merasa campur aduk, antara lega dan sedikit sedih karena menyadari bahwa jalan mereka kini berbeda. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang tepat. Di sekolah, perubahan Dito mulai benar-benar terlihat oleh orang-orang di sekitarnya. Ia lebih fokus, lebih tenang, dan tidak lagi mudah terpengaruh hal-hal yang tidak penting. Bahkan, beberapa guru mulai mempercayainya kembali untuk tugas-tugas tertentu. Dari situ, kepercayaan dirinya perlahan tumbuh kembali, meski tidak secepat yang ia harapkan. Ia belajar bahwa proses memperbaiki diri bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tidak berhenti mencoba. Setiap hari adalah pilihan baru, kembali ke masa lalu atau terus melangkah ke masa depan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dito merasa bahwa ia benar-benar sedang membangun kembali hidupnya, sedikit demi sedikit, dengan kesadaran penuh bahwa setiap keputusan kecil hari ini akan menentukan siapa dirinya di masa depan. Memasuki fase berikutnya, Dito mulai benar-benar merasakan perbedaan antara hidup yang tanpa arah dan hidup yang memiliki tujuan. Ia tidak lagi hanya fokus pada bertahan, tetapi mulai belajar untuk berkembang. Setiap hari ia mencoba mengisi waktunya dengan hal yang lebih terarah, meski sederhana. Ia mulai menetapkan target kecil, seperti memperbaiki nilai satu persatu, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan mengurangi kebiasaan menunda.
Hal-hal yang dulu dianggap sepele, kini menjadi bagian penting dari prosesnya membangun kembali masa depan. Di tengah perjalanan itu, ia juga mulai memahami bahwa perubahan tidak hanya soal menjauh dari hal buruk, tetapi juga tentang mendekat pada hal yang baik. Ia mulai lebih sering berdiskusi dengan guru, mencari teman yang memiliki semangat belajar, dan mengikuti kegiatan sekolah yang dulu tidak pernah ia pedulikan. Dari sana, ia menemukan bahwa lingkungan yang positif bisa memberikan energi yang berbeda, lebih tenang, lebih terarah, dan lebih membangun. Namun proses ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa lelah dan ingin kembali ke kebiasaan lama yang terasa lebih ringan. Tapi setiap kali itu terjadi, ia kembali mengingat titik terendah dalam hidupnya, saat ia hampir kehilangan arah sepenuhnya. Kenangan itu menjadi rem yang menahannya agar tidak kembali jatuh ke lubang yang sama. Perlahan tapi pasti, Dito mulai melihat dirinya berubah, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia menjadi lebih Bertanggung jawab, lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan, dan lebih sadar bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi. Dari pengalaman panjang itu, ia akhirnya sampai pada pemahaman yang lebih dalam. Pergaulan memang bisa memengaruhi hidup seseorang, tetapi pada akhirnya, masa depan ditentukan oleh keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah dan tidak selalu disukai oleh semua orang. Pada titik ini, Dito sudah tidak lagi sama seperti dirinya yang dulu. Ia mulai benar-benar memahami bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil hari ini akan menentukan arah hidupnya di masa depan. Perubahan yang awalnya terasa berat, kini menjadi bagian dari kebiasaannya. Ia tidak lagi mudah tergoda oleh ajakan yang tidak jelas tujuan dan manfaatnya. Bukan karena ia tidak ingin bersenang-senang, tetapi karena ia sudah tahu konsekuensi dari kesenangan sesaat yang dulu pernah membuatnya kehilangan arah. Di sekolah, Dito mulai menunjukkan konsistensi yang berbeda. Ia tidak lagi hanya hadir secara fisik, tetapi juga benar-benar berusaha memahami pelajaran. Meski masih ada kesulitan, ia tidak lagi menyerah seperti dulu. Ia mulai percaya bahwa usaha kecil yang dilakukan terus-menerus akan membawa hasil. Di luar sekolah, ia juga mulai membangun hubungan yang lebih sehat dengan teman-temannya. Ia belajar untuk tidak memaksakan diri masuk ke lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai yang ia pegang. Ia menyadari bahwa tidak semua pertemanan harus dipertahankan, terutama jika pertemanan itu justru membuatnya menjauh dari tujuan hidupnya. Suatu hari, ia melihat kembali catatan lamanya. Nilai-nilai buruk, surat peringatan dari sekolah, dan beberapa pesan dari orang tua yang dulu sempat ia abaikan. Alih-alih merasa malu berlebihan, kali ini ia menjadikannya sebagai pengingat sejauh mana dirinya telah berubah. Dari situ, ia mulai merasa lebih kuat secara mental, karena ia tahu bahwa ia sudah melewati masa yang tidak mudah. Ia juga mulai menyadari bahwa pergaulan bukan hanya soal siapa yang ada di sekitar kita, tetapi juga tentang siapa yang kita izinkan untuk memengaruhi hidup kita. Dan pada akhirnya, Dito sampai pada kesimpulan yang lebih matang. Masa depan bukan ditentukan oleh satu kesalahan, tetapi oleh keberanian untuk terus memilih jalan yang benar, meskipun godaan untuk kembali ke masa lalu selalu ada di sepanjang perjalanan. Memasuki babak yang lebih matang dalam hidupnya, Dito akhirnya mulai benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang gagal, tetapi sebagai seseorang yang sedang belajar dari kesalahan. Setiap pengalaman pahit yang pernah ia alami, kini menjadi bagian penting dari proses pendewasaannya. Ia mulai memahami bahwa pergaulan bukan sekadar tentang siapa yang paling dekat atau paling sering bersama, tetapi tentang siapa yang benar-benar memberi pengaruh baik dalam jangka panjang. Dalam kesehariannya, Dito kini lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi terburu-buru mengikuti tren atau tekanan dari lingkungan sekitar. Ia belajar untuk berpikir sebelum bertindak, mempertimbangkan dampak dari setiap pilihan yang ia ambil. Di sekolah, usahanya mulai menunjukkan hasil yang lebih stabil. Nilai-nilainya perlahan membaik, dan ia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari guru-gurunya. Meski tidak langsung menjadi yang terbaik, ia sudah berada di jalur yang benar. Di rumah, hubungan dengan orang tuanya juga semakin membaik. Obrolan yang dulu terasa kaku kini mulai kembali hangat. Orang tuanya tidak lagi hanya melihat Dito sebagai anak yang pernah salah arah, tetapi sebagai anak yang sedang berusaha memperbaiki diri.
Momen ini membuat Dito semakin yakin bahwa perubahan itu nyata, meski prosesnya panjang dan tidak selalu mudah. Ia juga mulai menjadi contoh kecil bagi dirinya sendiri, bahwa seseorang bisa jatuh, tetapi juga bisa bangkit. Jika mau berusaha. Dari perjalanan panjang itu, ia akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting. Pergaulan memang bisa membentuk seseorang, tetapi tidak pernah sepenuhnya mengendalikan seseorang. Pada akhirnya, masa depan tetap berada di tangan kita sendiri, ditentukan oleh keberanian untuk memilih yang benar, konsisten dalam perubahan, dan tidak kembali pada kesalahan yang sama. Di tahap ini, Dito mulai melihat hidupnya dengan cara yang jauh lebih dewasa. Ia tidak lagi terjebak pada rasa penyesalan, tetapi lebih fokus pada bagaimana memperbaiki dan menjaga arah yang sudah ia pilih. Setiap pagi yang ia jalani kini terasa memiliki tujuan, bukan sekedar rutinitas tanpa makna seperti dulu. Ia mulai terbiasa menyusun rencana kecil untuk dirinya sendiri, mulai dari belajar lebih teratur hingga mengatur waktu agar tidak kembali terjebak dalam kebiasaan lama yang merugikan. Di sekolah, perubahan sikapnya semakin terlihat jelas. Ia lebih disiplin, lebih menghargai waktu, dan mulai aktif bertanya ketika tidak memahami pelajaran. Hal yang dulu ia hindari, kini justru menjadi bagian dari proses tumbuhnya. Bahkan beberapa teman baru mulai melihatnya sebagai sosok yang lebih serius dalam mengejar masa depan. Namun yang paling penting, Dito tidak lagi mencari pengakuan dari lingkungan yang salah hanya demi merasa diterima. Ia mulai memahami bahwa tidak semua orang harus menyukai dirinya, dan itu tidak menjadi masalah selama ia tetap berada di jalan yang benar. Di sisi lain, ia juga belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak semua orang berani memperbaikinya. Kesadaran ini membuatnya lebih tenang dalam menjalani hidup. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu, melainkan menjadikannya sebagai pelajaran yang terus menguatkan langkahnya. Dalam perjalanan ini, ia semakin yakin bahwa pergaulan memiliki pengaruh besar, tetapi bukan penentu mutlak masa depan seseorang. Yang paling menentukan adalah pilihan, kesadaran, dan kemauan untuk berubah. Dan Dito kini sudah memilih jalannya sendiri. Jalan yang mungkin tidak mudah, tetapi jelas menuju arah yang lebih baik. Di akhir perjalanannya, Dito akhirnya sampai pada satu pemahaman yang paling penting dalam hidupnya. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, selama seseorang masih mau sadar dan memperbaiki diri. Ia melihat kembali seluruh proses yang telah ia lalui. Dari masa ketika ia hanyut dalam pergaulan tanpa arah, hingga titik ketika ia hampir kehilangan masa depannya sendiri. Semua itu kini menjadi bagian dari cerita hidup yang membentuk dirinya hari ini. Ia tidak lagi menganggap masa lalunya sebagai beban, tetapi sebagai pengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam keseharian, Dito kini menjalani hidup dengan lebih seimbang. Ia tetap bergaul, tetapi dengan pilihan yang lebih bijak. Ia tidak lagi mudah terbawa arus, melainkan lebih selektif dalam menentukan siapa yang boleh memengaruhi pikirannya. Ia juga mulai memiliki cita-cita yang lebih jelas, dan berusaha mengejarnya secara perlahan namun pasti. Yang dulu terasa mustahil, kini mulai terlihat lebih mungkin untuk dicapai. Di mata orang tuanya, perubahan ini adalah sesuatu yang sangat berarti. Mereka tidak lagi melihat Dito sebagai anak yang pernah tersesat, tetapi sebagai anak yang berani bangkit dari kesalahan. Rasa bangga itu tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi terlihat dari cara mereka kembali percaya dan mendukung langkahnya. Dari semua pengalaman yang ia jalani, Dito akhirnya memahami satu hal sederhana namun sangat dalam. Pergaulan bisa membawa seseorang ke dua arah yang berbeda, baik atau buruk. Tetapi keputusan untuk memilih jalan mana yang diambil tetap berada di tangan setiap individu. Masa depan tidak ditentukan oleh lingkungan semata, melainkan oleh keberanian untuk berkata tidak pada hal yang salah, dan ya pada perubahan yang lebih baik. Dan dari titik itu, Dito benar-benar memulai hidup barunya dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan yang ia bangun sendiri. Perjalanan Dito menunjukkan bahwa pergaulan memang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan anak muda, tetapi bukan berarti menentukan segalanya. Setiap orang tetap memiliki kendali atas dirinya sendiri untuk memilih jalan yang benar atau salah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesalahan bisa terjadi, namun yang paling penting adalah keberanian untuk bangkit dan memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat.
Masa depan tidak ditentukan oleh seberapa cepat seseorang jatuh, tetapi seberapa kuat ia kembali berdiri dan belajar dari setiap pengalaman. Jadi, bijaklah dalam memilih pergaulan, karena lingkungan hari ini bisa menentukan arah hidup di masa depan. Jangan sampai hanya karena ingin diterima, kita justru kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Jangan lupa like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat.